apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 3 orang menderita luka-luka akibat tabrakan yang melibatkan 4 kendaraan di Jalan Raya Solo Semarang. Ditinggal piket mengatur arus mudik, rumah seorang polisi di Kabupaten Blora ludes dilalap si jago merah. Pengawal Kapolri memukul bahkan mencekik wartawan saat meliput kegiatan Kapolri yang meninjau arus balik Lebaran. Kecelakaan lalu lintas melibatkan 4 kendaraan terjadi di Kabupaten Boyolali. Kerasnya benturan mengakibatkan 3 orang terluka dan keempat kendaraan rusak parah. Kecelakaan lalu lintas melibatkan 2 mobil dan 2 motor terekam kamera pengawas di Jalan Solo Semarang di Desa Urut Sewu, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali Minggu siang. Kuatnya benturan mengakibatkan 1 minibus terbalik. Peristiwanya diawali oleh sebuah minibus warna hitam dari arah Solo oleng ke kanan saat mendahului. Pengemudinya berusaha banting setir ke kiri, namun di saat bersamaan dari arah berlawanan muncul kendaraan lain yang sudah lebih dulu menghindar dengan banting setir ke kiri. Minibus warna hitam pun menghantam bagian belakang kendaraan lalu menabrak 1 pengendara motor di sisi kiri. Sementara kendaraan yang ditabrak terpental dan menabrak pengendara motor di sisi kanan. Insiden itu menyebabkan 3 pengendara sepeda motor terluka. Korban yang 2 cewek, yang 1 cowok. Itu ada yang dua boncengan itu menabrak Sigra. Yang 1 orang itu dia ditabrak sama mobil Avanza. Selanjutnya, keempat kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke kantor Satlantas Polres Boyolali. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Ditinggal piket bekerja, rumah milik anggota Polres Blora di Desa Bacem, Kabupaten Blora ludes dilalap si jago merah. Warga berupaya untuk memadamkan api dengan air keran, namun kobaran api yang tak terkendali mengakibatkan rumah hanya meninggalkan rangka. Kobaran api besar meluluh lantahkan rumah milik anggota kepolisian Resor Blora di Desa Bacem, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Minggu siang. Api sulit terkendali padahal bahan rumah terbuat dari kayu jati. Api malah cepat membesar dan melahap seluruh bangunan sehingga tinggal menyisakan rangka. Kebakaran terjadi saat rumah ditinggal pemiliknya, Bribtu Wahyu Puji, yang sedang bertugas di Satuan Lantas Kepolisian Resor Blora. Menurut tetangga, api pertama kali terlihat dari sisi kanan rumah. Warga berupaya memadamkan api dengan mengambil air keran. Namun upaya ini sia-sia karena api begitu cepat membesar dan merembet. Api pertama dari sebelah kanan ya, dari posisi kayu sebelah kanan. Itu kan nyala karena posisinya di dalam itu ada karpet permadani nyala. Pintu kan saya dobrak. 3 orang itu nggak ngatasi. Tadinya kan tujuannya karena posisinya saya tahu bahwa karpetnya itu nyala. Kalau pintu kebuka kan mau saya tarik keluar Pak, biar api nggak naik ke atas. Nah kan nggak bisa, lah kita bareng-bareng itu madamin api cuma pakai air keran. Jadi nggak ngatasi, cuma posisinya damkar udah di perjalanan. Dalam perjalanan. Ya. Api baru padam setelah 3 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara api bersumber dari korsleting arus listrik. Arif Nur melaporkan dari Blora. Masa libur panjang Lebaran telah usai, saatnya pemudik untuk kembali ke tempat kerja. Seperti para pemudik asal Kabupaten Cilacap yang menyerbu agen bus untuk membawanya kembali merantau ke sejumlah kota di Jabodetabek. Agen bus pun dipenuhi ratusan calon penumpang. Pemudik menyerbu agen bus di Kecamatan Kaunganten, Kabupaten Cilacap Minggu sore. Ratusan calon penumpang bus antre berjubel memadati agen penjualan tiket bus di kompleks terminal. Mereka rela antre berjam-jam untuk menukar tiket yang telah dibelinya melalui aplikasi daring. Calon penumpang bus sebagian besar merupakan pemudik yang akan kembali merantau menuju ke wilayah Jabodetabek. Takut sih, tapi memang udah
udah biasa kalau besoknya kerja, hari ini baru berangkat kayak gitu. Kalau macet gimana nih? Kalau macet tiap hari kesiangan. Nggak takut ada sanksi dari ini? Enggak, udah itu sih udah biasa kayak gitu. Karena dapat tiketnya sekarang, Pak. Apa nggak takut ya macet atau gimana nanti? Itu sudah resiko, Pak. Kalau macet sudah istilahnya udah tak izin sama perusahaan gitu. Hari terakhir masa libur lebaran ini, salah satu agen bus di Kecamatan Kamunganten memberangkatkan sebanyak 34 armada bus dengan tujuan Jabodetabek. Sekitar 26 sorenya saja, tadi pagi sekitar 8 armada. Tadi pagi perangkatan kan 2 antara pagi dan sore. Sore ini 26 unit armada. Dalam waktu sehari, jumlah penumpang bus yang telah diberangkatkan ke wilayah Jabodetabek mencapai lebih dari 2.000 penumpang. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap. Bagi pemudik arus balik yang melintasi jalur arteri Pemalang, jika Anda lelah tidak ada salahnya untuk Anda mampir ke posko layanan terpadu di pintu tol Pemalang. Di sana Anda bisa mendapatkan kembali kebugaran karena disediakan layanan pijat gratis. Berbagai cara dilakukan polisi untuk menjaga keselamatan para pemudik agar tiba di tempat tujuan dengan selamat. Salah satunya menyediakan layanan pijat gratis bagi para pemudik. Layanan disediakan jajaran kepolisian Resor Pemalang di sekitar pintu tol Pemalang. Selain bisa beristirahat, pemudik yang melintasi jalur arteri Pemalang juga bisa menikmati layanan pijat gratis untuk melepas lelah dan mengembalikan kebugaran. Polisi memanfaatkan jasa pemijat profesional seorang tunanetra. Para pemudiknya kelelahan mengaku begitu senang karena kebugarannya bisa didapatkan kembali usai dipijat sehingga bisa melanjutkan perjalanan dengan aman. Dapat manfaat bagi rekan-rekan yang mau mudik perjalanan, ya semoga bermanfaat aja. Perjalanan dari mana? Dari Sukoharjo ke Cirebon. Berapa jam tadi? Kurang lebih 6 jam lah. 6 jam. Sempat istirahat berapa kali? 2 kali. Sama 3 kali. Gratis kepada pemudik yang kelelahan sehingga bisa segar kembali badannya dan bisa melaksanakan atau melanjutkan perjalanan menuju tujuan. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan operasi keselamatan Ketupat Candi tahun 2025 ini tidak ada hambatan dari awal hingga akhir nanti. Layanan pijat gratis diberikan sebagai bagian dari upaya polisi untuk menekan angka kecelakaan yang dipicu faktor kelelahan akibat perjalanan jauh. Layanan ini berakhir saat operasi Ketupat Candi 2025 juga berakhir. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang.